Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita selama ini dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Salah satu perkara penting dalam Islam yang harus diimani adalah masalah qada dan qadar. Selain ia adalah bagian dari rukun iman, ia juga sangat erat kaitannya dengan nasib kehidupan setiap manusia. Apakah ia akan bahagia atau sengsara, akan kaya atau miskin, akan beruntung atau celaka, dan apakah akan sukses atau gagal. Seseorang yang memiliki keimanan yang tinggi terhadap perkara qada dan qadar tidak akan terlalu menderita saat ditimpa sebuah musibah. Berbeda dengan yang tidak mengerti tentang qada dan qadar, bisa saja bunuh diri jika ditimpa satu masalah atau menghadapi sebuah persoalan berat. Meyakini tentang qada dan qadar adalah mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita pasti ada kaitannya dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan semua makhluk, telah menentukan qadar dan qadarnya. Oleh karena itu dalam memahami konsep qada dan qadar sangatlah penting. Mereka yang tidak memahami qada dan qadar akan cenderung suka menuntut keadilan Tuhan ketika apa yang diusahakannya mendapat hasil yang tak sepadan dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Bahkan sampai mencela Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil, hingga meninggalkan kewajiban Tuhan sebagai wujud rasa frustasi atas takdirnya. Pemahaman seperti ini akhirnya melahirkan mindset bahwa tanpa mereka berusaha pun takdirlah yang akan mendatangi mereka. Tak peduli sejauh dan sebesar apa mereka berusaha. Secara bahasa, qada artinya ketentuan, sedangkan secara istilah, qada adalah ketentuan Allah yang bersifat umum dan berlaku bagi semua makhluk. Maksud dari kata umum dalam definisi tersebut adalah segala sesuatu yang terjadi secara universal dan berkiblat pada hukum alam. Misalnya tentang hukum kegagalan dan keberhasilan, hukum air yang mengalir ke tempat terendah, dan lain-lain. Para ulama menuturkan, qada ini erat kaitannya dengan hukum azali, di mana hukum tersebut telah ada sebelum manusia diciptakan. Hukum azali telah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Al-Quran menulis secara tersurat pesan ini dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana limu'minin wala mu'minan mu'minatan idza qadallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahumul khira min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Sedangkan qadar memiliki arti yang berbeda secara bahasa. Qadar artinya ketetapan atau ukuran, sedangkan secara istilah qadar adalah perwujudan ketentuan atau hukum Allah atas semua makhluknya. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, qadar sifatnya lebih spesifik. Biasanya qadar didasarkan pada ikhtiar dan doa seseorang yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang takdir keberhasilan yang didapat dari kerja keras. Sedangkan lafaz qadar disebutkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Qamar ayat 49. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru innahu kana bi ibadihi khabiran basira.
Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Ayat tersebut ditafsirkan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Maka ada yang menjadi kaya, juga menyempitkan kepada siapa yang dikehendaki. Maka ada yang menjadi kekurangan dan miskin. Dan pada dasarnya Allah menyukai hamba yang bekerja keras. Namun menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengertian qada dan qadar merupakan keterkaitan satu dengan lainnya. Tidak mungkin terpisahkan salah satunya, karena keduanya menjadi pondasi. Artinya terjadinya qadar pada ciptaan Allah akan tetap sesuai dengan penetapan atau qadar. Seseorang yang rajin belajar tentu akan memperoleh keberhasilan di masa depan. Pun dengan mereka yang memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja, pasti akan diberi balasan yang setimpal oleh Allah. Beberapa pengertian di atas mengajarkan kita bahwa sebetulnya ada beberapa bagian dari takdir yang tidak bisa diubah dan yang masih bisa diusahakan untuk dirubah. Dengan kata lain, manusia masih harus berusaha yang terbaik, karena Allah tetap akan melihat sebesar apa usaha hambanya dalam mengubah nasib atau menjemput takdirnya. Literasi lain memberikan gambaran apabila ada seorang murid yang berangkat sekolah, maka akan belajar dan bertambah wawasannya. Hal ini merupakan keputusan Allah, sedangkan ketika murid tersebut telah belajar dan bertambah wawasannya, inilah yang disebut dengan qadar atau ketentuan Allah. Allah telah menetapkan ukuran untuk setiap makhluk ciptaannya. Namun meski begitu, Allah tetap memerintahkan hambanya untuk berusaha dengan keringatnya sendiri hingga maksimal. Setelah itu barulah tawakal. Itu diimplementasikan dengan apa yang ia raih atas usahanya. Allah juga berwenang dalam melimpahkan atau menyurutkan rezeki makhluk, tergantung bagaimana usaha hambanya. Beriman kepada qada dan qadar menjadikan manusia lebih bisa untuk menjadikan diri mereka optimistik kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang telah terjadi di alam semesta ini kepada diri mereka akan mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.